Si bebek buruk rupa. Dahulu kala di pedesaan yang tenang, tempat rerumputan tinggi membisikkan rahasia dan capung menari tertiup angin, terdapat sebuah sarang kecil yang nyaman di dekat tepi kolam. Di dalamnya terdapat 4 butir telur yang halus dan 1 butir yang sangat besar dan bentuknya aneh. Suatu pagi yang cerah, satu persatu telur mulai retak. Keluarlah 4 anak bebek kuning yang berbulu halus. Ya ampun, kamu tidak terlihat seperti yang lainnya. Anak bebek yang lain mengerjap padanya. Dia tampak sangat lucu. Mengapa dia begitu besar? Kenapa dia tidak kuning? Anak bebek abu-abu itu menunduk, merasakan sesuatu yang aneh, seperti bayangan di dalam hatinya. Ayo, anak-anak kecil, saatnya melihat dunia. Ibu bebek menggiring mereka ke kolam. Anak-anak bebek itu bermain air sambil cekikikan sambil belajar berenang. Namun anak bebek abu-abu itu sempoyongan saat berjalan. Dia terjatuh saat berenang. Dia tidak berkotek seperti yang lainnya. Suaranya terdengar lebih dalam seperti klakson. Aduh burung, hati-hati sekarang. Anda mungkin tidak terlihat seperti orang lain, tetapi Anda istimewa dengan cara Anda sendiri. Bersikap baiklah kepada saudaramu. Dia mungkin terlihat berbeda, tetapi dia tetap salah satu dari kita. Burung yang aneh, apakah itu seekor bebek? Mungkin dia seekor kalkun. Anak bebek abu-abu ingin bersembunyi. Dia mulai mempercayai apa yang mereka katakan, bahwa dia tidak termasuk di sana. Suatu pagi, dia pergi. Tak ada ucapan selamat tinggal, hanya riak air yang sunyi di belakangnya. Oh tidak, dia sudah pergi. Dia berjalan melewati hutan dan kadang melewati lumbung dan sungai. Dia hewan lain, tetapi tidak ada yang baik. Kamu tidak seharusnya berasa di kandang ayam. Kamu berjalan dengan lucu. Kamu kelihatan lezat. Dia berlari, selalu berlari, dan kemanapun dia pergi, dia melihat pantulan di air, selalu berharap melihat sesuatu yang berbeda. Selalu kacua, musim pun berganti, daun-daun musim gugur berguguran. Lalu datanglah salju. Anak bebek itu meringkuk di bawah semak semek sambil menggigil. Ia mencoba tidur dalam cuaca dingin, tetapi rasa lapar dan sedih membuatnya tetap terjaga. Kemudian pada suatu malam badai, seorang petani menemukannya. Kasihan sekali, biar kamu hangat. Di dalam pondok, di dekat api unggun, anak bebek itu beristirahat. Namun di sana pun ia merasa tidak ada tempatnya. Kucing petani itu mendesis. Ayam-ayam berkokok, tanda menghakimi. Jadi ketika musim semi tiba, dia diam-diam pergi. Ia berjalan hingga menemukan sebuah danau jernih yang dikelilingi pepohonan yang sedang berbunga. Saat dia menatap ke dalam air, dia tersentak. Hilang sudah tubuh abu-abu yang canggung itu. Sebagai gantinya berdiri seekor burung yang tinggi dan anggun, putih bagaikan awan, sayapnya lebar dan kuat, dengan leher yang panjang dan anggun.
Dari seberang danau meluncur 3 angsa yang cantik. Mereka memperhatikan dan mendekat. Halo, teman, Anda tampak seperti salah satu dari kami. Aku tidak jelek. Dia tidak dapat mempercayainya. Kamu tidak pernah jelek. Kamu hanya belum tumbuh menjadi dirimu yang sebenarnya. Air mata mengalir di matanya. Bukan karena sedih, tetapi lega. Angsa-angsa itu terbang kembali ke kolam yang pernah disebutnya sebagai rumah. Bebek, ayam, kambing, dan bahkan hiuen-hiuen yang pernah mengejeknya menatap dengan kagum. Siapakah burung agung itu? Itu dia. Mereka menyaksikan dia mendarat dengan anggun. Sayapnya menangkap cahaya bagai sutra. Dan si bebek yang tadinya buruk rupa, kini menjadi angsa yang cantik, tersenyum ramah. Terkadang kita butuh waktu untuk menemukan jati diri kita, dan itu tidak apa-apa. Jadi, anak bebek yang dulunya ditertawakan, kini terbang tinggi bersama angsa. Namun lebih dari itu, ia telah belajar mencintai dirinya, lahir dan batin. Biarlah ini menjadi cerita bagi siapa saja yang pernah merasa tidak pada tempatnya, terlalu berbeda, atau tidak cukup.